Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Yamari yang ke-258 hari ini, Sabtu 27 September 2025. Kami senang bisa beribadah bersama dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun saat ini berada. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur untuk segala kebaikan, kemurahan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita hingga saat ini. Kita berdoa kiranya seluruh acara ibadah online Yamari ke-258 ini berjalan dengan lancar serta memberkati kita semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mulai ibadah online Yamari ke-258 ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh kumpulkan kami saat ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya Allah Roh Kudus menyertai ibadah ini, memimpin ibadah ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulaikan ibadah ini. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau memuji dan menyembah dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian penyembahan yang terbaik di hadapannya. Mari kita angkat hati dan suara di hadapan Tuhan dan bersama-sama kita naikkan pujian penyembahan yang berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah.
Haleluya. Mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, di hadapan kemegahan-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran dan seluruh hidup kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar menjadi rema dalam hidup kita dan menjadi firman yang menghidupkan iman kita dalam mengiring Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pinatua Yunus Sabandar dengan tema hidup di dalam kebaikan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang berkata, Bapa, Kau setia, sebab Dia adalah Bapa yang setia bagi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin.
mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sahabat Jamari, dimanapun berada, baik di mancanegara maupun di Indonesia, hari ini kami datang mengucap syukur atas kasih-Mu, atas kebenaran firman-Mu yang nanti kami akan dengarkan bersama-sama pada saat ini. Biarlah kebenaran Tuhan yang menjadi kekuatan untuk kami datang bersekutu bersama dengan Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan Tuhan bagi kami semua pada saat ini Tuhan. Kami akan mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, terutama untuk semua orang yang mau datang membuka hati kami. Biarlah kebenaran firman-Mu menguatkan kami, agar kami tetap setia sampai Tuhan datang. Berkati kami sepanjang hari Tuhan, di dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terima kasih untuk sahabat Jamari dimanapun berada. Senang sekali kita bisa bertemu di saat ini. Saat ini menjadi sukacita untuk kami semua, sehingga kami dapat melihat bagaimana kehidupan Tuhan terjadi dalam hidup ini. Tentu semua terjadi karena kebaikan Tuhan. Baik, tema yang kami angkat pada siang hari ini adalah hidup di dalam kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini ya kita melihat bagaimana hidup ini berjalan terus ya. Kita lihat bagaimana kehidupan kita senantiasa bergumul dengan waktu, bergumul dengan keadaan, sehingga kita lupa akan hal yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita sepelekan hal-hal yang dianggap sepele. Kalau kita baca di dalam Galatia 6 ayat 9 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena bila datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali orang lupa, seringkali kita lupa akan kebaikan yang Tuhan berikan. Padahal hal yang sangat gampang, hal yang sangat perlu kita lakukan. Itulah sebabnya kita seringkali lupa akan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan. Katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Saudaraku, inilah janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kenapa kita harus melakukan kebaikan? Kenapa Tuhan mengajar kita untuk selalu melakukan kebaikan? Tentu kita harus belajar dari kehidupan Yesus yang Yesus berikan bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya saudaraku, kebaikan selalu ada dalam hidup kita, supaya kita jangan lupa untuk melakukan kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada saat ini kita akan melihat ya, ada 3 poin penting yang harus kita lakukan di dalam hidup kita, supaya kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada saudara dan saya. Yang pertama, kebaikan adalah cermin dari karakter Allah. Saudaraku, kebaikan adalah cermin dari karakter Allah. Artinya saudaraku, kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita akan mencerminkan karakter Allah di dalam hidup kita. Seringkali kita lupa saudaraku, apa yang harus kita lakukan ya. Seringkali kita lupa. Itulah sebabnya kebaikan adalah cermin dari karakter Allah. Inilah contoh yang terbaik yang perlu saudara dan saya lakukan, supaya kita mencerminkan karakter Allah di dalam kehidupan kita sekalian. Tentunya kalau kita mempunyai karakter yang Allah berikan, pasti kita akan lakukan kepada orang lain. Di dalam Mazmur 100 ayat 5 katakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Saudara lihat di sana, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan begitu baik. Kalau Tuhan begitu baik, bagaimana saudara dan saya harus mempraktekkan kebaikan Tuhan itu? Tentu kalau kita melakukan kebaikan,
bukan kita melakukan karena ada sesuatu yang orang lain harus berikan. Seringkali orang melihat itu, saudaraku. Seringkali orang melihat, oh kalau dia baik baru kita harus baik. Tapi kalau dia tidak baik, kita juga tidak mau berbuat baik. Katakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Begitu luar biasa, saudaraku, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, dalam pergumulan kita, dalam setiap aspek yang kita harus lakukan di dalam hidup kita. Tuhan begitu baik, saudara dan saya juga harus melakukan kebaikan. Yakobus 1 ayat 17 katakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudaraku, Tuhan memberikan kebaikan untuk setiap orang. Bayangkan di sini, setiap pemberian yang baik dari setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Inilah contoh bagaimana Tuhan memberikan contoh teladan bagi kita untuk kita praktekkan di dalam hidup kita, supaya apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita juga harus lakukan kepada orang lain. Tuhan memberikan panas untuk setiap orang. Dia tidak melihat apakah orang itu baik atau tidak baik, apakah orang itu jahat atau tidak jahat. Semua orang mendapatkan. Hujan juga demikian. Jadi setiap pemberian yang baik, ya, katakan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Tentu kalau kita lihat datangnya dari atas, bukan dari mana-mana, tapi dari Tuhan sendiri. Tuhan memberikan pemberian yang baik, anugerah yang baik, bahkan anugerah yang sempurna. Datangnya dari Tuhan, diturunkan pada kita yang ada di dunia. Jadi saudaraku, kita melihat bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga dalam kehidupan kita, kita dapat mencerminkan karakter Allah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini, kebaikanlah bukanlah sifat yang kita ciptakan, melainkan sifat yang kita renungkan, melainkan sifat yang datang dari Allah. Dia adalah sumber segala kebaikan. Ketika kita diciptakan segambar dengan rupanya, kita diberi kemampuan untuk mencerminkan ke dunia ini. Berbuat baik bukan hanya sekedar moralitas, tetapi tindakan spiritual yang menunjukkan pada dunia siapa Bapa kita. Saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita sudah diberikan satu teladan untuk kita melakukan kebaikan, ya. Kita harus melakukan apa yang sudah Tuhan berikan. Kita segambar, katakan, kita segambar dengan Dia, diciptakan segambar serupa dengan Dia. Kalau kita sudah segambar, kita sudah serupa, pasti kebaikan yang Tuhan lakukan pasti juga kita harus lakukan untuk setiap orang. Katakan, berbuat baik bukan hanya sekedar etika moral, tetapi sebuah tindakan spiritual yang menunjukkan pada dunia siapa Bapa kita. Saudaraku yang disayang Tuhan, katakan di sini, pohon mangga akan menghasilkan mangga, bukan apel. Demikian pula jika kita adalah anak-anak Allah yang baik, hidup kita harus menghasilkan buah-buah kebaikan. Jadi hidup kita harus selaras dengan apa yang sudah Tuhan ajarkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada sebuah ilustrasi, katakan di sini. Bayangkan sebuah jendela katedral yang indah, dihiasi dengan kaca putih berwarna-warni. Di malam hari jendela itu terlihat gelap dan biasa saja. Namun saat matahari terbit dan cahaya menembus jendela tersebut, seluruh interior
katedral dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang memukau. Kaca patri itu tidak menghasilkan cahaya, tetapi membiarkan cahaya itu dari luar masuk, memancarkan dengan keindahan yang berbeda. Kita seperti kaca patri itu. Kita tidak menghasilkan kebaikan dari diri kita sendiri, tetapi kita membiarkan terang Kristus masuk ke dalam hidup kita dan mencerminkan keluar, menerangi kegelapan di sekitar kita dengan kebaikan. Jadi, bagaimana kita sebagai terang memancarkan terang itu untuk setiap orang, dimanapun kita berada, kita harus menghasilkan kebaikan dari diri kita untuk setiap orang yang belum mengenal akan kebenaran Tuhan. Saudaraku yang dalam Tuhan, inilah kita lihat di sini bagaimana kebaikan yang Tuhan berikan itu kita juga harus lakukan untuk semua orang. Yang berikut poin yang kedua, kebaikan memiliki kuasa yang mengubah dan menaklukkan kejahatan. Ini sangat sulit, saudaraku, sangat sulit untuk kita praktekkan di dalam hidup kita, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sering mengalami hal-hal yang tidak berkenan, bahkan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Katakan kebaikan memiliki kuasa yang mengubah dan menaklukkan kejahatan. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku, ini ayat sangat luar biasa sekali, ya. Kadang-kadang dalam hidup kita mengalami hal-hal yang tidak berkenan kepada sahabat, bahkan orang yang sekitar kita. Mereka melakukan kejahatan kepada kita. Kadang-kadang kita mau untuk membalas. Kadang-kadang kita mau kalau bisa orang ini harus mengalami hal yang sama. Tetapi firman Tuhan katakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bahkan firman Tuhan katakan, berdoalah pada orang yang membenci kamu. Jadi apapun keadaan kita, apapun masalah yang kita alami, bahkan hal-hal yang tidak berkenan, bahkan hal-hal yang jahat pada kita harus berdoa kepada, bahkan musuh kita pun kita harus berdoa. Berdoalah pada orang yang membenci kamu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak mudah untuk melakukan ini. Kalau kita mengalami hal-hal seperti ini, kita harus kembali lagi pada firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, katakan di sini, kita sering berpikir bahwa untuk melawan kejahatan, kita harus menggunakan kekuatan atau agresi yang serta. Namun Alkitab mengajarkan strategi yang berbeda, menaklukkan kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan memiliki kekuatan yang membuat namun luar biasa. Kebaikan dapat melunasi hati yang keras, menenangkan jiwa yang gelisah, dan mengubah musuh menjadi sahabat. Berbuat baik tidak selalu berarti melakukan hal-hal yang besar, tetapi seringkali hal-hal kecil dilakukan dengan hati yang tulus akan membawa dampak yang besar. Saudaraku, hal-hal yang kecil saja Tuhan mau kita lakukan. Hal-hal yang kecil inilah akan membawa dampak yang sangat besar apabila kita mengalami hal-hal yang tidak berkenan. Alkitab mengajarkan strategi yang berbeda, menaklukkan kejahatan dengan kebaikan. Artinya apapun yang kita alami, apapun yang kita alami dalam hidup ini, baik itu masalah yang tidak berkenan, tapi Alkitab mengajarkan bahwa lakukanlah kebaikan untuk setiap orang. Jadi saudara, tidak mudah untuk kita praktekkan dalam hidup kita. Tidak mudah untuk kita menjalani hal seperti ini. Seringkali kita alami hal-hal yang pahit dalam hidup ini. Seringkali membuat kita kecewa.
Seringkali kita merasa putus asa, kenapa sih saya sudah berbuat baik untuk orang ini, tapi saya tidak pernah mendapatkan hal yang baik untuk diri saya. Seringkali hal ini terjadi dalam hidup ini, dan itu membuat kita seringkali bertanya-tanya kepada Tuhan, apa sebenarnya yang harus kita lakukan. Tapi kembali lagi bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita untuk melakukan kebaikan untuk setiap orang. Saudaraku, ada sebuah kisah yang terjadi. Ini kisah nyata seorang penjaga pintu di gereja yang selalu ramah menjemput semua orang, bahkan seorang pemabuk yang seringkali mengganggu dan memaki-makinya. Setiap kali pemabuk itu datang, yang penjaga itu pun tetap tersenyum dan menyambutnya dengan kata-kata yang baik. Suatu hari pemabuk itu datang dengan tangan kosong, bukan dengan botol. Ia mendekati penjaga pintu itu dan berkata, "Mengapa kamu selalu baik padaku? Aku selalu menghinamu, tetapi kamu selalu tersenyum dan menyapaku. Hal itu membuatku tidak bisa membencimu lagi." Kebaikan dari seorang penjaga pintu telah memecahkan tembok kebencian bagi pemabuk tersebut. Saudaraku, inilah kita lihat bagaimana seorang penjaga pintu yang, kalau kita lihat penjaga pintu itu orang tuh biasa-biasa saja. Kalau ada orang yang masuk, pasti dia tersenyum, pasti dia selalu membuka pintu. Tapi ada seorang pemabuk ini datang, ya seringkali pemabuk ini datang, dia memaki, bahkan dia mungkin melakukan hal-hal yang kasar bagi seorang penjaga pintu ini. Tapi penjaga pintu ini selalu tersenyum. Pemabuk ini, pada suatu kali pemabuk ini merasa bahwa kok dia bisa melakukan hal seperti ini bagi penjaga pintu. Artinya pada suatu kali dia akan merasa bahwa selama dia melakukan hal yang tidak baik untuk penjaga pintu ini, akhirnya dia merasa malu, saudara. Dia menjadi sahabat dan menjadi teman yang akrab bagi teman, bahkan bagi seorang penjaga pintu. Jadi saudaraku, Alkitab mengajarkan kepada kita semua untuk melakukan kebaikan untuk setiap orang. Poin yang berikut, yang ketiga, adalah kebaikan bukan sekedar niat, tetapi tindakan nyata. Kebaikan bukan sekedar niat, tetapi tindakan nyata. Saudara, katakan, niat baik tanpa tindakan adalah sia-sia. Kebaikan sejati harus terjemahkan ke dalam perbuatan nyata. Mengasihi tidak hanya dengan mengucapkan saya mengasihimu, tetapi dengan menunjukkan kasih itu melalui tindakan. Jadi harus ada tindakan, ya. Jangan kita ngomong doang. Biasanya hanya ngomong, tapi tidak ada tindakan, tidak ada belas kasihan. Katakan, kebaikan bukan sekedar niat, tetapi tindakan nyata. Allah mau supaya kita melakukan apa yang Tuhan sudah berikan. Jadi kalau saudara punya berkat, ya kasihlah pada orang yang tidak memiliki berkat. Saling mengasihi satu yang sama lain. Niat baik tanpa tindakan adalah sia-sia. Kebaikan sejati harus terjemahkan ke dalam perbuatan nyata. Mengasihi tidak hanya dengan mengucapkan saya mengasihimu, tetapi dengan menunjukkan kasih melalui tindakan. Jadi perlu tindakan di dalam apa yang harus kita lakukan. Tanpa bertindak, tanpa melakukan sesuatu hal untuk orang lain, berarti itu bukan hal yang baik yang Tuhan ajarkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat 18 katakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi bukan saja ucapan jempol, ya. Katakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Jadi harus ada action untuk melakukan hal ini. Tanpa action tidak ada maknanya yang berarti. Jadi
kita dipanggil untuk mengasihi dalam setiap aspek perbuatan, perkataan, tindakan, dan jadi itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita supaya orang lain melihat, oh benar, kita adalah anak-anak Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudaraku, kita harus menjadi terang bagi orang lain. Kalau kita harus menjadi terang, kita harus melakukan hal yang baik untuk setiap orang, ya. Baik perkataan, baik perbuatan maupun tindakan kita. Kita sudah memancarkan tabiat Kristus, apalagi memuliakan Bapa kita di surga. Jadi saudaraku, panggilan ini memberikan satu kekuatan bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Marilah kita melakukan apa yang baik, apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, sehingga tindakan, perbuatan kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan, orang lain dapat melihat benar bahwa memang mereka ini adalah anak-anak Tuhan. Katakan di sini, ada sebuah cerita tentang seorang petani yang melihat cacing tanah di ladangnya. Ia menyadari bahwa cacing ini memiliki peran penting dalam menyuburkan tanah. Namun ia tidak hanya mengagumi peran cacing, justru mulai memindahkan cacing itu dari satu tempat ke tempat lain untuk membantu mereka menyuburkan seluruh ladang. Cacing adalah analogi dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan penuh dedikasi. Perbuatan baik kita sebenarnya pun kecilnya, seperti cacing-cacing itu. Ketika kita percaya, konsisten melakukan perbuatan baik, kita secara perlahan menyuburkan dunia ini sekitar kita dan membuat lingkungan kita menjadi tempat yang lebih baik. Saudaraku, inilah satu filosofi sebenarnya sangat sederhana sekali. Kita belajar dari cacing yang kecil itu, bagaimana dia bisa menyuburkan tanaman yang lain. Bagi kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita perlu menjadi teladan, kita perlu menjadi contoh, bahkan kita harus menjadi terang untuk semua orang, supaya orang lain dapat melihat perbuatan-perbuatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kita semua. Saudaraku, dikatakan hidup adalah kebaikan, bukanlah jalan yang mudah. Kita akan menghadapi tantangan, kritik, dan mungkin rasa lelah. Namun marilah kita mengingat bahwa kita tidak berjalan sendirian. Roh Kudus akan memperdayakan kita, dan kita memiliki janji yang pasti. Jadi hidup kita ini, kita tidak berjalan sendiri, bahkan tidak mudah untuk menjalani hidup ini. Banyak tantangan, banyak kritikan, bahkan banyak hinaan yang kita alami, saudara dan saya alami. Tapi kita ingat, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu hadir dalam setiap hal, setiap pergumulan, setiap masalah yang saudara dan saya alami. Dan kita yakin bahwa Tuhan kita sanggup melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita semua. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan tadi lewat pelajaran ini, kita dapat melihat bagaimana kebaikan itu harus dilakukan untuk setiap orang, baik musuh kita, bahkan orang yang membenci kita semua. Kita perlu memberikan contoh teladan bagi mereka, sehingga mereka dapat melihat Kristus dalam hidup kita, menjadi teladan untuk mereka percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan memberkati. Terima kasih dan shalom. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua
Terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi teladan, terang, dan jalan Tuhan untuk semua orang, baik orang yang belum mengenal kebenaran Tuhan, supaya mereka belajar dari diri kita semua, mencerminkan tabiat Kristus dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup di dalam kebaikan yang disampaikan oleh Pinatua Yunus Sabandar. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pinatua Yunus Sabandar yang telah melayani kebenaran firman Tuhan di IOY 258 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim penata layanan, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya ke-259 hari Sabtu 4 Oktober 2025. Pembicara Bapak Pendeta Andreas Abdianto dari Singapura. Mari kita doakan agar perekaman dan pembuatan ibadah online ini berjalan dengan lancar. Amin. Yamari akan mengadakan lomba vokal grup anak sekolah minggu dengan tema Harmoni dalam Suara, Satu dalam Irama, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 November 2025 bertempat di GKI Bungur, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat. Biaya pendaftaran 100.000. Satu grup terdiri dari 5-8 orang. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anak-anak sekolah minggunya untuk mengikuti acara ini, dapat menghubungi panitia di nomor WA 0877 8488 8642 atau di telepon 021 458 55697. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita dukung acara ini dalam doa, kiranya semua berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita juga berdoa untuk dana yang dibutuhkan, kiranya Tuhan cukupkan, juga seluruh panitia dan tim Yuri, agar ada kerjasama yang baik dalam mempersiapkan acara besar ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 02145855697, WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memakai Yamari, sebuah lembaga Kristen interdenominasi yang mengemban amanat agung Kristus melalui misi pengabaran Injil dan misi kesehatan, dan di bulan September ini telah menjadi berkat bagi umat-Mu di Nusantara maupun di mancanegara. Dengan kebenaran firman Tuhan dan juga dengan materi kesehatan yang telah disampaikan oleh hamba-hamba-Mu dari berbagai denominasi yang tergabung di lembaga Gereja Aras Nasional melalui ibadah online Yamari, dan juga atas pimpinan serta penyertaan Bapa kepada hamba-hamba-Mu tim penata layanan yang telah melayani, dan juga bagi hamba-Mu Evangelis Yunus Sabandar dari Gereja Advent Hari ke-7 Sunter yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup di dalam kebaikan.
dalam ibadah online Yamari ke-258 pada hari Sabtu 27 September 2025 ini. Kami yakin firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari yang selalu setia mengikuti dan membagikan ibadah ini kepada saudara-saudara dan juga teman-teman seiman. Dan kami percaya berkat Tuhan setiap waktu telah menyertai kehidupan keluarga pelayanan dan tim penata layanan. Bapa Surgawi, kami juga bersyukur kepada Tuhan atas keterlibatan dari sahabat dan mitra Yamari yang selalu mendukung pelayanan Yamari melalui persembahan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan, dalam bisnis, dalam keluarga, dan juga dalam pelayanan mereka. Bapa Surgawi yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon akan pimpinan Tuhan bagi hamba-hamba-Mu, baik sebagai pelayan firman Tuhan, pembicara sesi kesehatan, juga tim penata layanan yang akan melayani Tuhan melalui ibadah online Yamari di bulan Oktober dengan tema besar kesetiaan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang akan mengawali khotbah, kiranya Tuhan Engkau mengurapi seluruh persiapan hamba-Mu sehingga dapat menjadi panduan hidup untuk kerohanian dan kesehatan bagi sahabat dan mitra Yamari yang setia mengikuti ibadah maupun mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan Yesus di surga, kami berdoa untuk Yamari yang akan mengadakan lomba vokal grup sekolah minggu dengan tema harmoni dalam suara, satu dalam irama, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 November 2025 yang bertempat di GKI Bungur, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat. Kiranya Tuhan yang akan menuntun dan memberkati panitia dalam seluruh persiapan dan respon dari gereja-gereja mitra yang telah diundang. Demikian pula kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati acara ini dengan melengkapi kebutuhan dana. Kami percaya, kami yakin pimpinan-Mu atas semua ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kami percaya Tuhan, bila melalui acara ini generasi muda gereja-Mu boleh berkembang dalam memuji Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, membawa tenaga misi ULB yang telah diutus melalui Yamari dan Garam Budaya ke daerah-daerah pelayanan. Kami doakan mereka, kiranya Engkau sendiri yang menolong hamba-hamba-Mu yang melayani di daerah-daerah. Kiranya Engkau sendiri Tuhan memberkati dan mengirim anak-anak Tuhan yang terbeban dalam pelayanan misi. Biar anak-anak Tuhan boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu melalui Yamari dan juga melalui Garam Budaya. Kami juga doakan Tuhan untuk program Yamari Pusat dan Bapak Andri Setiono, pengurus MHM Yamari Samarinda, berserta seluruh mitra yang bergabung dalam mewujudkan pembangunan panti asuhan dan panti jompo Harapan Embun Kasih di Samarinda, yang telah mengadakan acara peletakan batu pertama oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Abdianto sebagai Ketua Umum Yamari Pusat yang saat ini sedang dalam proses pembuatan akta notaris. Kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan bagi saudara-saudara kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menolong Ibu Lisiana Sulaiman, Ibu Rina Rusyanti, Ibu Bekti Widi, Saudara David Silitonga, Ibu Dian Juliana, Ibu Ana Niman, Ibu Lani Ludirja, Ibu Lina Herliana, Bapak Hadiku, Ibu Jen Indrawati, Ibu
Erna Andriana, kiranya oleh kasih dan anugerah-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, anak-anak-Mu ini boleh mengalami pemulihan secara sempurna. Kami juga doakan mereka yang sedang sakit saat ini, Bapak Surgawi. Kami berdoa untuk Bapak Anton Sugiarto, Bapak Yansen Diki Suseno, Ibu Ivon Bauer, Saudara Irwan Sopian, Ibu Lilis, Ibu Hilda Tirtajaya, Bapak Metius Ludirja, Ibu Hernita Ludirja, Bapak Pendeta Nathan Sanjaya beserta Ibu yang saat ini Tuhan terganggu kesehatannya, juga Bapak Yakub Sabandar, Bapak Lius Linarko, Bapak Budianta Mustari, Ibu Ongko, Ibu Juliana Hunggu, Ibu Teresia Pranata, Ibu Juliana Kahara, Bapak Joni Saputra, Bapak Pendeta Gunawan Satya Dharma, Ibu Sylvia Tunggal Wijaya, Ibu Deborah Kapita Liu, Bapak Setiawan Atmaja, Ibu Jumeliam, Saudari Gepi Esther Sitorus, dan juga Ibu Pendeta Iswari Setianti Tuhan. Kami bawa mereka di hadapan hadirat-Mu, kiranya Engkau sendiri campur tangan kuasa bilur-bilur Yesus boleh menjamah mereka dan memberikan kesembuhan. Dan juga kami tidak lupa membawa di hadapan hadirat-Mu Ibu Rambungana dan bayi Kegan Kusmulyadi yang bulan November akan operasi penyambungan tenggorokan dan lambung Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan menolong Tuhan anak kami kekasih. Kiranya Engkau mengurapi tim dokter, Engkau memberkati setiap obat-obatan yang akan digunakan, biar semuanya Tuhan boleh mendatangkan kebaikan dan kuasa bilur-Mu Tuhan menyembuhkan. Kami doakan juga Tuhan untuk persiapan hamba-Mu Bapak Pendeta Andres Abdianto tanggal 25 Oktober yang akan operasi pinggul dengan kebutuhan dana. Kiranya Tuhan Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Engkau Allah sumber mujizat, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Engkau akan menyembuhkan anak-anak-Mu dari setiap sakit mereka dan memberkati setiap obat-obat yang mereka konsumsi. Demikian juga alat-alat medis, kiranya Engkau menguduskan Bapa sehingga dapat menjadi sarana kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Demikian pula Tuhan, sahabat dan mitra Yamari yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi kiranya tangan Tuhan juga menolong mereka dalam setiap pengharapan mereka akan pertolongan-Mu, dan anugerah Tuhan menjamah mereka sehingga mereka menerima pertolongan dan mujizat terjadi untuk kehidupan mereka, baik mereka yang sakit maupun mereka yang sedang berbeban berat. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang datang menolong mereka, seperti firman berkata, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Engkau akan memberikan kelegaan bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dengan pimpinan pusat, dari pimpinan pusat sampai pimpinan daerah. Kami doakan Bapak Presiden kami, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto, juga Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Bumi Raka, Menteri Kabinet Merah Putih, anggota MPR, DPR, DPRD, 38 orang gubernur, 514 orang bupati, wali kota sampai RT RW. Kiranya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, serta semua keputusan yang diambil dalam bidang sosial, politik, dan keamanan dapat bermuara demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kelompok mereka. Serta kami berdoa Tuhan, kiranya anugerah Tuhan saja memberkati TNI Polri agar tetap bersiaga dalam menjaga dan melindungi bangsa serta negara yang kami kasihi, negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Surgawi, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu, Engkau mendengar setiap doa permohonan umat-Mu, dan Engkau juga Engkau mendengar setiap ucapan syukur kami, sehingga lewat segala apa yang kami doakan,
Kiranya Engkau sendiri Tuhan akan bekerja, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu atas kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online Yamari ke-258 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian Kami Naikkan Syukur Padamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terima berkat yang datang dari Tuhan saja. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang waktu ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu untuk mempersatukan kita dari saat ini. Biarlah Tuhan hari ini kami mengucap syukur atas kasih perlindungan Tuhan bagi kami. Limpahkan damai sejahtera-Mu atas hidup-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, Shalom, sampai bertemu kembali di episode 259. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.